Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah dan salah satunya tempat penumpukan solar di Samarinda terbakar. Tiga anak buah kapal di Berau keracunan kerang laut dan 1 diantaranya meninggal dunia. Bagi penggemar olahraga air, di Balikpapan saat ini sudah ada stand up paddle. Relawan Samarinda Animal Rescue ini Senin siang menangkap ular sanca yang bersembunyi di bak mandi bekas bangunan rumah di Jalan Lambung Mangkurat, Pelita, Samarinda Ilir. Ular sepanjang 1 meter dan berbobot 20 kg lebih itu berhasil ditangkap dengan mudah. Ketua RT setempat mengaku ular ini meresahkan karena sebelumnya memangsa kucing. Diakui juga penangkapan ular di kawasan tersebut sudah 2 kali dilakukan. Lokasi pembongkaran rumah sampai yang toko bagus. Iya. Jadi posisi ular sendiri di dalam apa Pak RT? Di dalam bak kamar mandi ya. Dalam bak kamar mandi ya? Ya, ya. Oh ya. Pak RT, di sini emang sering ada penampakan ular atau bagaimana? Sering, kemarin ada besar yang di Gang Pelita ini, Gang Arema. Kan tembus kan gangnya. Kalau dilihat dari kondisi ular, ini ada makan ayam atau makan apa Pak RT? Katanya yang sampai rumah katanya makan kucing. Makan kucing ya? Nah, kita aja. Ketua Relawan Samarinda Animal Rescue atau SAR menyebut mereka bergerak cepat usai menerima aduan warga. Itu dilakukan agar ular sanca di Pong ini bisa ditangkap sebelum melarikan diri. Ya, jadi kami terima laporan dari rekan tadi, katanya ada penampakan ular di Jalan Lambung, Gang Arema. Jadi secepatnya kami meluncur, karena kalau posisi ular kita harus responnya harus cepat, nanti keburu lari, seperti itu. Kemudian jenis ular yang ditangkap sendiri? Ini jenis sanca dipong, jadi jenis sanca, cuma sanca pendek. Dia gemuk namun pendek. Pendek ya? Sanca dipong. Untuk ukuran panjang dan beratnya sendiri? Ini beratnya sekitar 20 kilo, kemudian panjangnya 1 meter. 1 meter ya? Ya. Usai penangkapan, ular dibawa ke posko SAR sebelum dilepaskan ke habitatnya semula. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Saling adu kecepatan. Pemandangan itu terlihat pada lomba balap perahu bermesin yang berlangsung di Sungai Segah, Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Setiap peserta harus mengalahkan lawan-lawannya melalui rute yang sudah ditentukan. Lomba ini makin semarak karena panitia menyiapkan 2 kelas dengan diikuti 50 peserta. Lomba yang sudah 2 tahun vakum akibat penyebaran wabah COVID-19 itu membuat antusiasme warga tinggi. Acara ini kita memperlombakan 2 kelas tinggi sama bebas. Peserta terdiri dari 40 peserta. Itu dari mana aja pesertanya, Pak? Pesertanya lokal Berau, dari kampung-kampung, dari Bulu, seperti dari ini, Semburakan, mungkin dari kampung lokal. Di antara peserta ada yang sudah 6 kali ikut serta dan 3 kali menjadi juara. Ia sangat menyukai lomba ini karena memiliki tantangan yang cukup berat. Mereka pun merasa tertantang setelah 2 tahun tidak mengikuti lomba akibat kebijakan penerapan protokol kesehatan. Nanti kalau ada yang dia... Ini memang sering mengikuti kegiatan begini ya? Iya, sering. Sudah berapa kali nih ikut pertandingan seperti ini? Sudah 6 kali. Sudah 6 kalinya? Iya. Tapi selalu juara enggak? Baru 3 kali. Baru 3 kali ya? Selain di sini, pertandingan di mana aja lagi yang pernah diikuti? Di Menteritip, Tambaliung.
Kembaliung, terus Asai. Masyarakat khususnya warga ini teman-teman yang hobi balap perahu ketinting ini sangat senang selama ada COVID kan berapa tahun yang lalu tidak ada lomba seperti ini. Oke, berarti teman-teman juga sudah sangat senang adanya diadakan seperti ini lagi. Juga ada yang ngetes. Di lomba tersebut, mesin yang digunakan peserta cukup beragam. Panitia memberi kebebasan memilih mesin sesuai keinginan masing-masing peserta. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Stand up paddle atau SUP, demikian orang menyebut olahraga ini. Di Balikpapan, peminat SUP bisa datang di Waduk Manggar, kilometer 15, Balikpapan Utara. Di tempat ini, para pemula akan diberikan bimbingan singkat oleh pengelola. Tentu saja, mereka terlebih dahulu harus menyewa papan SUP. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah menguasai keseimbangannya. Pegiat SUP menyatakan olahraga ini tidak membutuhkan banyak energi, namun mereka bisa menikmati keindahannya. Olahraga ini cukup cukup ringan ya. Jadi ringan. Tidak begitu menguras energi, tapi kita dapat angin-angin gitu ya, mestinya lebih enak dan seger ya. Jadi tetap dapat olahraga, dapat lihat pemandangannya, dapat. Warga yang baru pertama kali mengikuti olahraga ini mengaku cukup was-was. Namun setelah merasakannya, mereka justru ketagihan. Tapi udah jalan gitu udah enak, seru banget. Terus ya berasa kayak healing gitu lah. Healing. Baru tahu sih, baru lihat di Instagram. Terus kayak ngeliatnya aduh seru banget, jadi kayak pengen nyobain. Langsung ke sini ya. Ini barang siapa-siapa aja, Mbak? Ini barang teman-teman juga. Orang 5 ya? Iya, 5. Sulit sih sebenarnya, dibilang sulit dibilang enggak. Jadi kalau mungkin yang baru pertama kan keseimbangannya tuh dibutuhin banget, tapi kalau udah terbiasa ya lama-lama enak. Tapi kalau emang belum terbiasa ya duduk aja dulu, pasti tetap enjoy sih, tetap healing. Salah satunya untuk isi waktu luang, karena kan olahraganya dapet, terus refreshingnya juga dapet, terus dapet teman-teman baru juga, terus tempat baru gitu di laut. Biasanya kan saya lari sama sepeda tuh, ini kan di laut, jadi dapat sesuatu yang beda lah, ngelihat ke darat malah. Biasanya dari darat ngeliat ke laut ya. Berolahraga SUP di Waduk Manggar, kalian akan disuguhi pemandangan indah seperti destinasi wisata Bambu Wanadesa, Jembatan Tol Balikpapan Samarinda, hingga pulau-pulau kecil yang memanjakan mata. Siapa saja bisa melakukannya, karena olahraga ini terbilang aman untuk orang dewasa hingga anak-anak. Hanya saja, untuk bisa menikmati peralatan SUP ini harus merogoh kocek Rp200.000. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.